Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang fluida statis ya. Dalam video ini kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, alat ukur tekanan, dan hukum Pascal. Oke, kita lihat yang pertama, atau kita membahas yang pertama tentang pengertian tekanan. Tekanan merupakan suatu besaran yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas benda tersebut, yang kita tuliskan sebagai P sama dengan F per A. Dengan F adalah gaya, satuannya Newton, dan A merupakan luas permukaan benda yang dikerjakan gaya tersebut, satuannya meter pangkat 2, dan P merupakan tekanan yang bekerja pada benda. Dalam satuan SI, satuan tekanan adalah Newton per meter pangkat 2 dan dikenal dengan sebutan Pascal. 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter pangkat 2. Satuan tekanan lain yang sering digunakan adalah atmosfer, bar, dan sentimeter raksa atau disingkat cmHg ya. Dengan 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm raksa atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan adalah besaran yang tidak mempunyai arah atau merupakan besaran skalar. Definisi tekanan ini menunjukkan bahwa ketika luas penampangnya lebih kecil, maka tekanan akan bertambah besar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalkan paku tajam akan memberikan tekanan lebih besar dibandingkan dengan paku yang tumpul, karena luas permukaan paku tajam lebih kecil dibandingkan dengan paku yang tumpul. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pengertian tekanan dalam fluida. Fluida seperti saat cair atau gas dapat memberi tekanan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, air akan memancar keluar dari wadahnya ketika wadah tersebut dilubangi karena tekanan yang diberikan pada lubang tersebut. Seperti yang ditunjukkan, pancaran air di titik B lebih besar dibandingkan dengan di titik A karena tekanan titik B lebih besar dari tekanan di titik A. Lalu berapa besar tekanan di dalam fluida? Untuk menghitung tekanan pada suatu titik di dalam fluida, misalnya titik X, kita lihat yang ditunjukkan pada gambar. Pada titik X ditekan oleh fluida yang beratnya mg dan gaya akibat tekanan udara luar sebesar F0 sama dengan P0 kali A, dan gaya tekan di titik X yang arahnya ke atas, yaitu besarnya Fx sama dengan P kali A, agar fluida dalam keadaan seimbang. Sehingga pada titik X ini berlaku resultan F sama dengan 0, atau kita bisa tuliskan Fx kurang F0 kurang mg sama dengan 0. Kita ganti Fx-nya dengan P kali A, F0-nya dengan P0 kali A, mg kita pindahkan menjadi m kali g di sebelah kanannya ya. Karena m sama dengan rho kali V, maka kita bisa tuliskan mg-nya sama dengan rho kali g kali V. Sedangkan volume dari fluida yang memiliki tinggi H ini dan luas alas A, kita bisa tuliskan V-nya sama dengan luas alas kali tinggi A kali H. Maka rho GV kita bisa tuliskan sebagai rho G kali A kali H. Maka rumusan ini dapat kita tuliskan sebagai P sama dengan P0 tambah rho kali G kali H. Tekanan suatu titik dalam fluida hanya bergantung pada kedalamannya, yaitu H. Rho G kali H itu sama dengan pH, yaitu tekanan fluida, disebut juga sebagai tekanan hidrostatis. Dengan P0 merupakan tekanan udara luar yang besarnya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Rho itu massa jenis dari fluida, dan P merupakan tekanan pada kedalaman H. Dari hubungan pH sama dengan rho kali G kali H ini, atau tekanan akibat berat fluida, disebut juga dengan tekanan hidrostatis, hanya bergantung pada kedalaman
percepatan gravitasi dan massa jenis zat, tetapi tidak bergantung pada bentuk bejana. Hal ini menyimpulkan bahwa setiap titik yang terletak pada kedalaman atau ketinggian yang sama mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Pernyataan ini dikenal dengan hukum utama hidrostatis. Hukum ini dibuktikan dengan percobaan yang ditunjukkan seperti pada gambar. Tampak bahwa ketinggian titik A, B, C, D, dan E itu sama tinggi. Maka tekanan di titik A, B, C, D, dan E itu sama besar. Karena tekanan fluida tidak bergantung pada bentuk bejana, maka gaya tekan saat cair pada dasar bermacam-macam bejana yang luas penampangnya sama seperti yang ditunjukkan pada gambar itu sama besar. Gaya tekan yang dialami oleh permukaan ketiga bejana sama besar tidak bergantung pada banyaknya cairan di atas dasar bejana. Ini merupakan paradoks hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis ini dapat kita gunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan yang ada di dalam pipa U seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sebuah tabung atau pipa U dengan kedua ujungnya terbuka diisi dengan cairan yang massa jenisnya ρ1 hingga ketinggian di kedua sisi tabung sama tinggi yaitu H. Cairan dengan massa jenis ρ2 yang lebih kecil dari ρ1 dituangkan ke salah satu sisi dari tabung dan cairan 2 ini mengapung di atas cairan 1. Maka mengakibatkan ketinggian di kedua sisi tabung akan menjadi berbeda. Titik A dan titik B adalah bidang batas untuk zat cair yang sejenis. Jadi kita mencari bidang batas untuk zat cair yang sejenis. Dari gambar kita ketahui bahwa titik A dan titik B berada pada bidang batas zat cair ρ1 ya. Ketinggian cairan 2 adalah H2 diukur dari titik B dan ketinggian cairan 1 adalah H1 dari titik A. Maka tekanan total pada titik A yaitu P0 atau tekanan hidrostatis ditambah ρ1 kali G kali H1. Karena tabungnya terbuka maka ada tekanan udara luar sehingga pada titik A tekanan udara luar ditambah dengan tekanan akibat cairan setinggi H1. Sedangkan tekanan pada titik B adalah P0 ditambah ρ2 kali G kali H2. Karena PA ya, tekanan pada titik A itu sama dengan tekanan pada titik B, maka kita dapatkan ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Jika kita mencari besarnya massa jenis untuk cairan 2, maka kita bisa dapatkan dari hubungan ρ2 sama dengan ρ1 kali H1 bagi H2. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang manometer dan barometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah manometer yang terhubung ke balon yang berisi gas dengan tekanan lebih besar dari tekanan atmosfer. Pertama kita mencari bidang batas pada fluida yang sama ya, atau fluida yang sejenis. Misalnya ini titik A, di bagian kanannya titik B. Maka titik A dan titik B itu berada pada bidang batas pada permukaan fluida ya, yang massa jenisnya ρ. Maka kita dapatkan tekanan di titik A itu sama dengan P0 tambah ρ kali G kali H. Karena pipa terbuka berarti udara luar dengan tekanan P0 menekan fluida dan fluida dengan tinggi H menekan titik A, sehingga tekanan pada titik A adalah jumlah dari tekanan udara luar tambah tekanan akibat berat fluida yaitu ρ kali G kali H. Sedangkan di titik B adalah tekanan gas dari balon. Karena PB sama dengan PA, karena sejajar ya atau segaris di titik A dan titik B pada fluida yang sama, maka menurut hukum pokok hidrostatis tekanan titik B sama dengan tekanan titik A. Dan karena tekanan titik B sama dengan tekanan gas, maka kita bisa tuliskan P gas ya, sama dengan P0 tambah ρ kali G kali H. Maka kita bisa tuliskan tekanan gauk untuk
manometer jenis ini adalah plus Rho kali G kali H. Untuk manometer berikutnya, yaitu manometer yang terhubung ke balon gas dengan tekanan yang lebih kecil dari tekanan atmosfer. Kita cari bidang batas pada permukaan yang sama, misalnya ini titik C, maka di bagian kanannya titik D. Di titik C ditekan oleh tekanan udara luar, yaitu P0, dan titik D itu ditekan oleh tekanan gas dan tekanan akibat berat fluida yang setinggi H. Maka kita bisa tuliskan tekanan di titik D itu adalah P gas ditambah Rho kali G kali H. Karena tekanan titik C sama dengan tekanan di titik D dan tekanan titik C itu sama dengan tekanan udara luar yaitu P0, maka kita bisa tuliskan P gas sama dengan P0 kurang Rho kali G kali H. Maka untuk manometer ini tekanan gauknya adalah minus Rho kali G kali H. Gambar menunjukkan sebuah barometer ya, alat ukur tekanan udara luar. Pada keadaan seperti gambar, kita bisa tuliskan tekanan di titik A sama dengan tekanan titik B, yaitu di dalam tabung. Sedangkan tekanan titik A itu sama dengan tekanan udara luar. Maka kita bisa tuliskan kembali P0-nya itu sama dengan Rho raksa kali G kali H. Dengan H itu adalah ketinggian raksa. Tekanan gauk merupakan tekanan yang diukur oleh alat ukur, yaitu P kurang P0. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Pascal ya. Pascal melakukan suatu percobaan sederhana dengan alat berupa tabung berisi cairan atau air. Di bawahnya terdapat semacam bola yang berlubang-lubang. Tabung dihubungkan dengan suatu batang pengisap. Ketika batang ditekan ke bawah, air akan memancar keluar melalui lubang-lubang pada bola. Terlihat bahwa air memancar dengan kecepatan yang sama. Hal ini membuktikan bahwa tekanan yang kita berikan atau tekanan yang diberikan disebarkan oleh air ke segala arah dan sama besar. Hasil ini diamati oleh Blaise Pascal dan menyimpulkan bahwa tekanan yang diberikan pada saat cair dalam suatu ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Sebuah penerapan sederhana dari dongkrak hidrolik terdiri atas bejana dengan dua kaki. Seperti yang ditunjukkan, masing-masing kaki diberi pengisap. Pengisap 1 memiliki luas A1 dan pengisap 2 memiliki luas A2 dan bejana diisi dengan zat cair. Jika pengisap 1 ditekan dengan gaya F1, zat cair akan menekan pengisap 1 ke atas dengan gaya P kali A1. Akibatnya terjadi keseimbangan pada pengisap 1, yaitu P kali A1 sama dengan F1 atau P sama dengan F1 per A1. Karena tekanan diteruskan ke segala arah, pada pengisap 2 bekerja gaya ke atas ya, yaitu P kali A2. Gaya yang seimbang dengan gaya ini adalah gaya F2 yang bekerja pada pengisap 2 dengan arah ke bawah, yaitu P kali A2 sama dengan F2 atau P sama dengan F2 per A2. Dari hubungan 1 dan 2 atau dari persamaan 1 dan 2 ini kita dapat tuliskan F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Konsep hukum Pascal ini digunakan untuk merancang suatu alat yang digunakan untuk mengangkat mobil seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sistem alat ini terdiri dari piston kecil dan piston besar. Misalnya ini piston kecil, ada piston besar sebagai tempat mobil, ada katup, ada dua katup yaitu katup A dan katup B, dan ada tempat penampungan atau reservoir yang digunakan untuk menampung fluida. Cara kerjanya, saat piston kecil didorong, katup A akan tertutup dan katup B akan terbuka ya. Minyak hidrolik didorong atau fluida hidrolik didorong melalui katup B dan mengangkat piston besar. Saat piston kecil ditarik ke atas, katup B akan tertutup dan katup A akan terbuka.
minyak hidrolik diambil dari penampungan ke dalam ruang ke bawah piston kecil ya. Gerakan naik turun piston kecil secara terus-menerus akan menyebabkan piston besar bergerak naik untuk mengangkat mobil. Saat katup A dan B dilepas, berat mobil akan memaksa piston besar ke bawah, mendorong fluida ke reservoir atau tempat penampungan. Maka mobil akan diturunkan ke posisi semula. Kita lihat yang berikut, rem hidrolik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, saat kaki pengemudi menekan pedal rem, piston di master silinder akan memberikan tekanan pada minyak rem. Tekanan ini disalurkan ke silinder roda semua roda. Tekanan menyebabkan piston menekan sepatu rem ke roda sehingga memperlambat mobil. Hukum Pascal juga digunakan untuk membuat alat pengangkut hidrolik ya. Alat ini digunakan untuk mengangkat benda yang berat. Pada alat ini, gaya yang diberikan menghasilkan gaya angkat dan usaha. Alat berikutnya adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik yang termasuk dalam kategori wadah tertutup mengikuti prinsip hukum Pascal. Alat ini digunakan untuk mengangkat benda yang berat. Demikian pun pompa hidrolik ya. Pompa hidrolik juga digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik, menghasilkan aliran fluida karena berlaku hukum Pascal. Konsep hukum Pascal juga digunakan pada hydraulic power system, yaitu sistem tenaga hidrolik yang membantu memperlambat pesawat di landasan pacu dan juga membantu dalam membuka flap roda pendaratan pesawat. Ini menggunakan konsep hukum Pascal. Pada bagian berikut kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah balok kayu mempunyai massa jenis 800 kg per meter pangkat 3 dan berukuran 30 cm x 40 cm x 50 cm. Tekanan maksimum yang dapat diberikan balok pada permukaan tempat balok berdiri adalah, pada soal diketahui massa jenis balok itu sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Massa balok itu sama dengan massa jenis dikali volume, yaitu sama dengan massa jenis kali luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Karena tekanan itu sama dengan gaya per luas ya, atau sama dengan berat benda dibagi dengan luas, maka kita bisa tuliskan menjadi rho kali A kali T kali G bagi A. Maka tekanan pada balok dapat kita tuliskan sebagai rho ke massa jenis dikali G kali tinggi balok. Maka untuk balok seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan ukuran 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, jika alasnya adalah A, B, C, dan D, maka tingginya itu sama dengan 50 cm. Maka tekanannya adalah misalnya tekanan 1 yaitu rho kali G kali tinggi 1 sama dengan 800 dikali 10 kali 0,5, maka sama dengan 4000 Pascal. Sedangkan jika alasnya ya, yang berikut, jika alasnya adalah BFCG ya, BFCG, jika alasnya adalah BFCG, maka tingginya misalnya T2 itu sama dengan 30 cm. Maka tekanan P2 itu sama dengan rho kali G kali T2 sama dengan 800 kali 10 kali 0,3, yaitu sama dengan 2400 Pascal. Sedangkan jika alasnya
Alas dari balok ini adalah AB, EF ya. AB, EF berarti tingginya misalnya T3 itu sama dengan 40 cm. Maka P3-nya sama dengan Rho kali G kali T3 sama dengan 800 kali 10 kali 0,4, yaitu sama dengan 3200 Pascal. Berarti tekanan maksimum atau tekanan yang paling besar diberikan balok pada permukaan tempat balok berdiri adalah sebesar 4000 Pascal. Jawabannya D. Oke, untuk soal yang kedua, dua balok ditumpuk seperti gambar. Berat masing-masing balok G1 sama dengan 25 Newton dan G2 35 Newton. Balok bagian atas ditekan dengan gaya F action sama dengan 50 Newton pada 53 derajat terhadap horizontal. Jika luas permukaan kontak antara balok G2 dan lantai adalah 0,25 meter pangkat 2, besar tekanan yang dirasakan oleh lantai adalah, pada gambar kita ketahui bahwa F action sebesar 50 Newton menekan balok G1 pada 53 derajat terhadap horizontal. Sedangkan gaya yang digunakan adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan tekan. Maka gaya F action kita uraikan pada arah tegak lurus dengan permukaan tekan, yaitu sebesar F action sin 53 derajat. Maka gaya total yang menekan permukaan S, yaitu 0,25 meter pangkat 2, adalah F totalnya sama dengan F action sin 53 derajat ditambah G1 tambah G2 sama dengan 50 kali sin 53 berarti 4/5 ditambah 25 Newton ditambah 35 Newton. Maka F totalnya sama dengan 100 Newton. Maka tekanan pada permukaan S, yaitu P, sama dengan F total dibagi S, sama dengan 100 dibagi 0,25, yaitu sama dengan 400 Pascal ya. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Hitung tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak pada kedalaman 150 meter di bawah permukaan laut. Massa jenis relatif air laut 1,03 gram per cm pangkat 3. Tekanan atmosfernya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Percepatan gravitasi 9,8 meter per second pangkat 2. Pada soal diketahui massa jenisnya itu 1,03 gram per cm pangkat 3. Nah, ini sama dengan 1030 kg per meter pangkat 3. Untuk mencari tekanan hidrostatis kita gunakan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H, yaitu sama dengan 1030 dikali 9,8 dikali H-nya 150. Maka pH-nya atau tekanan hidrostatisnya sebesar 1,51 kali 10 pangkat 6 Pascal. Sedangkan untuk tekanan total pada kedalaman 150 meter itu P-nya sama dengan P0 ditambah pH. Maka sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 1,51 kali 10 pangkat 6. Maka P-nya sebesar 1,62 kali 10 pangkat 6 Pascal. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah tong yang mengandung lapisan minyak 0,15 meter yang mengapung di atas air yang kedalamannya 0,3 meter, massa jenis minyak 600 kg per meter pangkat 3. A. Berapa tekanan gauk pada bidang batas minyak dan air? Dan B. Berapa tekanan gauk pada dasar tongnya?
kita gambarkan tabung atau tong yang berisi air sedalam 0,3 meter, ini air, dan di atasnya terdapat minyak yang memiliki lapisan 0,15 meter. Di atas permukaan minyak ada tekanan udara luar sebesar P0. Massa jenis minyak itu 600 kg per meter pangkat 3, sedangkan massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3. Untuk pertanyaan A, berapa tekanan gauk pada bidang batas minyak dan air? Misalnya bidang batas minyak dan air itu adalah titik A, maka tekanan di titik A itu adalah tekanan udara luar yaitu P0 ditambah tekanan akibat berat minyak. Karena di atas titik A itu terdapat minyak ya, berarti rho minyak kali G kali H minyak. Sedangkan tekanan gauk itu adalah PA dikurang P0. Maka ini sama dengan rho minyak kali G kali H minyak. Maka sama dengan P gauknya sama dengan rho minyaknya 600 dikali 10 dikali H minyaknya 0,15 meter. Jadi sama dengan 900 Pascal. Sedangkan untuk pertanyaan B, tekanan gauk pada dasar tong atau tabung, misalnya titik B, maka PB-nya sama dengan P0 ditambah tekanan akibat berat minyak dan berat air, yaitu rho air kali G kali H air ditambah rho minyak kali G kali H minyak. Maka P gauknya yaitu PB kurang P0 itu sama dengan P gauk ya. Maka P gauknya sama dengan rho air kali H air ditambah rho minyak kali H minyak dikali gravitasi. Maka sama dengan rho airnya 1000 kali H airnya 0,3 ditambah 600 dikali 0,15 kali 10. Maka P gauk di titik B nya sama dengan 3900 Pascal. Oke, kita lihat soal yang kelima. Sebuah pengisap mempunyai luas penampang 0,75 cm pangkat 2 yang bergerak bebas tanpa gesekan hingga dapat menekan pegas sejauh X. Ini pengisapnya. Jika konstanta pegasnya 75 Newton per meter dan massa jenis zat cair 500 kg per meter pangkat 3, nilai X adalah, nah pada soal diketahui luas permukaan itu 0,75 cm pangkat 2 atau 0,75 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Konstanta pegas K-nya 75 Newton per meter. Massa jenis 500 kg per meter pangkat 3. Pertama kita mencari tekanan total di dasar dari bejana, yaitu misalnya titik A. Maka kita bisa tuliskan tekanan total di titik A itu sama dengan tekanan yang diakibatkan oleh udara luar P0 ditambah tekanan akibat berat zat cair atau fluida ya, setinggi atau sedalam H dari dasar, maka sama dengan rho kali G kali H. Maka tekanan gauk itu sama dengan PA kurang P0, maka sama dengan rho kali G kali H. Tekanan gauk juga diberikan oleh gaya pegas ya. Maka kita bisa tuliskan P gauk sama dengan gaya pegas dibagi dengan luas permukaan yang ditekan oleh gaya pegas.
dengan gaya pegas itu sama dengan konstanta pegas dikali X K bagi A. Dari kedua hubungan ini kita bisa tuliskan Rho kali G kali H sama dengan K kali X per A. Maka K-nya sama dengan X ya, ditanya X berarti X sama dengan Rho kali G kali H kali A bagi K. X sama dengan Rho kali G kali H kali A bagi K. Dengan Rho-nya itu 500 dikali G 10, H-nya 1, A-nya 0,75 kali 10 pangkat minus 4 bagi K-nya 75 ya. Maka X-nya itu sekitar 5 kali 10 pangkat min 3 meter atau 0,5 cm. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Sebuah tabung berbentuk U, sebagian terisi air dan sebagian lagi diisi dengan cairan yang tidak bercampur dengan air. Kedua sisi tabung terbuka ke atmosfer. Massa jenis cairan adalah, pertama kita cari dua titik yang memiliki tekanannya sama ya, atau bidang batas di atas permukaan zat cair yang sama. Karena di bawahnya merupakan air, maka bidang batas air dan cairan ini, misalnya titik A, memiliki tekanan yang sama dengan tekanan di titik B. Maka kita bisa tuliskan PA sama dengan PB. Titik A ditekan oleh tekanan udara luar P0 dan tekanan akibat berat cairan. Atau kita tuliskan P0 plus Rho cairan dikali G kali H cairan sama dengan di titik B ditekan oleh tekanan udara luar atau P0 ditambah dengan berat dari air ya. Berarti P0 ditambah Rho air kali G kali H air. Kita coret ini P0 nya, kita dapatkan Rho C nya sama dengan Rho A kali HA dibagi dengan HC. Nah, pada soal diketahui HC nya itu adalah 0,30 meter, sedangkan H airnya itu sama dengan, pertama kita lihat ini air yang di bagian kiri selisihnya adalah 0,5 ya. 0,5 kurang 0,3 sama dengan 0,2 meter. Maka H air di sebelah kanan itu sama dengan 0,45 ya. H airnya 0,45 dikurang 0,2, maka sama dengan 0,25 meter. Maka massa jenis cairan itu sama dengan Rho airnya 1 ya, 1 dikali H air 0,25 dibagi dengan H cairannya 0,3. Maka kita dapatkan massa jenis cairan tersebut adalah sekitar 0,83 gram per centimeter pangkat 3. Ini jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Perhatikan manometer fluida ganda yang terpasang pada pipa udara yang ditunjukkan pada gambar. Jika berat jenis satu cairan adalah 13,55 gram per centimeter kubik, tentukan massa jenis cairan lainnya yaitu Rho 2. Tekanan udara yang ditunjukkan adalah tekanan mutlak. Ambillah tekanan atmosfer menjadi 100 kilopascal. Untuk menyelesaikan soal ini, kita mencari dua titik yang memiliki tekanan sama besar, yaitu titik 1 dan titik 2 seperti yang ditunjukkan. Kita bisa tuliskan P1 sama dengan P2 ya. Nah, P1 ditekan oleh berat cairan 1 dan tekanan udara, maka kita bisa tuliskan P ditambah Rho 1 kali GH1 sama dengan
Tekanan pada titik 2 itu diakibatkan oleh tekanan udara luar yaitu P0 ditambah dengan ρ2 kali G kali H2. Maka P kurang P0 sama dengan ρ2 kali G kali H2 kurang ρ1 kali G kali H1. P itu besarnya sama dengan 76 ya, 76 kilopascal. P0 nya itu 100 kilopascal sama dengan ρ2 nya sebesar, ρ2 nya yang ditanya, ρ2 dikali G nya kita pakai 9,8, H2 nya sebesar 40 cm ya, H2 maka 0,4 meter dikurang H1 nya 13,55 gram per cm kubik, berarti ini sama dengan 13.550 kg per meter kubik. Maka ini 13.550 dikali 9,8 kali hanya 22 cm ya, 22 cm atau 0,22. Maka kita bisa tuliskan 76 kilopascal kurang 100 kilopascal itu sama dengan minus 24 kilopascal atau minus 24.000 sama dengan 3,92 ρ2 kurang 29.213,8. Maka 3,92 ρ2 sama dengan 5.213,8 atau ρ2 nya sekitar 1.330 kg per meter kubik atau sama dengan 1,33 gram per cm kubik. Oke, kita lihat soal nomor 8. Sebuah pegas dengan konstanta 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter berada di antara balok keras dan pengisap keluaran dari tuas hidrolik. Sebuah wadah kosong yang masanya dapat diabaikan diletakkan pada pengisap masukan. Pengisap masukan memiliki luas A1 sedangkan pengisap keluaran memiliki luas 18,0 A1. Awalnya pegas berada pada panjang diamnya. Berapa kilogram pasir harus dituangkan secara perlahan ke dalam wadah untuk menekan pegas sejauh 5 cm. Pada soal diketahui konstanta pegas K-nya 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Pegas tertekan sejauh 5 cm, berarti X-nya 5 cm atau 0,05 meter. Maka kita gunakan hukum Pascal. F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2 karena sistem dalam keadaan seimbang ya. Jadi misalnya ini titik 1 dan titik 2, maka tekanan titik 1 sama dengan tekanan di titik 2, yaitu F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Dengan F1 itu adalah berat wadah yaitu M kali G dibagi A1 sama dengan F2 nya itu gaya pegas yaitu sebesar K kali X bagi A2. Maka karena kita cari M nya, berarti M kali G nya 10 dibagi A1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 dikali X nya 0,05 bagi A2 nya 18 A1 ya. Oke, ini kita coret. Maka kita dapatkan M kali 10 sama dengan 15 kali 10 pangkat 2 bagi 18. Maka
M-nya sama dengan 15 kali 10 pangkat 2 bagi 180. Jadi berapa kilogram pasir harus dituangkan ke dalam wadah? Jadi massa pasir harus dituangkan ke dalam wadah sekitar 8,33 kg. Kita lihat soal yang ke-9. Sebuah dongkrak hidrolik yang mengandung minyak, massa jenisnya 800 kg per meter kubik, memiliki luas silinder besar dan kecil masing-masing 0,5 meter pangkat 2 dan 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Massa pengisap besar adalah M1 sama dengan 51 kg, sedangkan massa pengisap kecil M tidak diketahui. Jika massa tambahan M sama dengan 510 kg diletakkan di atas pengisap besar, dongkrak berada dalam keseimbangan dengan pengisap kecil berada setinggi H sama dengan 1 meter di atas pengisap besar. Tentukan massa M kecil. Misalnya titik 1, ini titik 2 yang sejajar dengan titik 1. Menurut hukum pokok hidrostatis, tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Maka pada titik 1 tekanannya sebesar F1 bagi A1. Sedangkan pada titik 2 tekanannya sebesar F2 dibagi A2 tambah tekanan akibat berat fluida sepanjang 1 meter, yaitu Rho kali G kali H. Dengan F1-nya itu sama dengan berat massa M tambah M1 ya. M tambah M1 kali G. Sedangkan F2-nya itu adalah berat dari massa M kecil, Mg. Maka kita bisa tuliskan M plus M1 kali G bagi A1 sama dengan M kecil kali G bagi A2 tambah Rho kali G kali H. M besarnya 510 ditambah 51 dikali 10 bagi A1-nya sebesar 0,5 sama dengan M kecilnya ditanya dikali G-nya 10 bagi A2-nya 10 pangkat minus 4 ditambah Rho-nya, Rho minyak itu 800 dikali 10 kali H minyaknya 1. Maka kita dapatkan 56.100 bagi 5 sama dengan 10 pangkat 5M tambah 8.000. Maka ini sama dengan 11.200 kurang 8.000 sama dengan 10 pangkat 5M. Maka M-nya sama dengan 3.220 bagi 10 pangkat 5 sama dengan 0,0322 kg atau sekitar 32,2 gram.